Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Google Form, yaitu suatu aplikasi yang dibawa oleh Google. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita, salah satunya adalah membuat soal berbasis online. Nah, mungkin sudah banyak beredar di YouTube dan informasi yang lainnya tentang bagaimana membuat Google Form. Tapi di sini tujuan saya adalah untuk mempermudah kita satu sama lain, tenaga pendidik atau siapapun yang hendak membuat soal atau kuis berbasis online. Yang pertama-tama kita perhatikan ketika kita terkoneksi dengan internet, tentunya kita juga memiliki akun email, yaitu akun Gmail kita. Maka jika kita membuka Google Form, pastikan kita sudah masuk dalam terkoneksi dalam email kita. Nah, pertama kali yang kita masukkan, contoh kita masukkan Google Form, karena saya sudah ada di sini, ada aplikasi Google Form terkoneksi di HP saya juga. Nah, pastikan kita sudah terkoneksi dengan alamat email kita. Ini alamat email saya. Ketika membuka Google Form, maka di handphone kita pun yang berbasis Android, akun Google Form ini juga dapat kita lihat secara mobile. Ini ada lembar kosong, berarti dia masuk ke formulir. Ketika kita membuat formulir baru, kita klik tanda tambah, terus muncul judul baru. Misalkan saya buat di sini adalah soal PTS Ekonomi IPS kelas 10. Nah, di sini ada judul dan ada deskripsi. Misalkan ekonomi peminatan. Karena ada dua jenis, kalau di IPS ada soal peminatan, kalau di IPA ada lintas minat. Untuk menyamakan judul file ini dengan nama filenya, maka kita tinggal klik dari kita blok tanda judul soal dengan formulir tanpa judulnya, maka nama file yang disimpan nantinya akan sama dengan judul filenya. Nah, di sini ada menu pindahkan ke folder. Tujuannya adalah untuk memindahkan ke folder Google Drive kita. Artinya semua perubahan ini tersimpan di dalam Drive. Artinya ketika kita membuka Google Drive di handphone kita, maka kita bisa langsung melihat respon anak yang menanggapi sudah berapa orang. Nah, menu yang pertama adalah menu di sini ada bentuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita olah. Kita menambah pertanyaan maka klik tanda plus. Ketika kita mengimpor pertanyaan dari luar dalam bentuk file, bisa kita impor. Di sini tambahkan judul atau deskripsi kalau kita mau menambahkan keterangan lagi. Tambahkan gambar, menambahkan video, atau menambahkan bagian yang atas ini. Contoh, misalkan biasanya ketika pertama kali kita yang diisi oleh siswa apa sih? Nama, kita ketik nama di sini. Nah, di sini otomatis kalau klik nama jawabannya singkat, ada paragraf. Kalau paragraf jawaban panjang, pilihan ganda adalah pilihan, centang itu di checklist,
drop down tinggal pilih atau upload file. Nah, pelan-pelan sambil kita runut. Kalau nama berarti wajib diisi. Kalau nama ini wajib diisi, kita klik wajib diisi. Oke. Selain itu kita tambahkan identitas yang lain. Misalkan selain nama adalah kelas. Kelas anak ini. Sama otomatis akan kita rubah menjadi jawaban singkat dan wajib diisi. Jika kita cukup identitas, karena tadi ada masalah di pengetikan kelasnya, maka jawaban singkat itu kita rubah menjadi kotak centang. Karena ini ada soal PTS 10 IPS kelas 10, maka saya tulis di sini pilihannya 10 IPS 1, 10 IPS 2, pilihan ketiganya atau 10 IPS 3. Tujuannya apa? Untuk mempermudah siswa untuk menceklis kelasnya saja, tidak perlu mengisinya. Ya. Jadi kalau kita lihat di pratinjaunya, siswa hanya maaf, di sini kita lihat pratinjaunya, anak-anak hanya bisa melihat, nah, tinggal menceklis soal pilihan berganda. Pilihlah, misalkan pilih ya. Soal pilihan berganda deskripsinya, pilihlah jawaban yang tepat. Oke, kalau instruksinya ini sudah, kita mulai masuk ke pertanyaan. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat soal ini dalam bentuk cetak atau aplikasi Word, maka kita tinggal buka di aplikasi Word soalnya. Contoh ini soal penilaian tengah semester 2019-2020. Misalkan di soal nomor 1 kita tinggal blok, Ctrl C atau di copy, kita masuk ke bagian ini, paste di bagian soal ini. Nomornya kita hilangkan saja karena nanti saya pengennya nomor ini diacak. Nah, yang pertama nomornya saya hilangkan, terus pilihan ABCD-nya, ABCDE-nya saya tinggal copy di sini, Ctrl C, di opsinya tinggal paste. Nah, baiknya kita lebih enaknya ABCD-nya ini kita hilangkan terlebih dahulu. Tapi nggak apa-apa, ini juga mempermudah kalau tinggal copy paste saja justru membuat kita lebih cepat tanpa kita harus mengetik kembali. Karena kenapa ini dihilangkan kalau kita copy paste soal dan pilihan gandanya, agar kita bisa tahu pilihannya nanti akan diacak. Contoh, ini soal sudah masuk, kalau kita pilih pilihan berganda maka kita centangnya adalah pilihan ganda. Kalau esai maka kita bisa buat bentuknya paragraf. Ini kita bentuk pilihan ganda. Pertanyaannya ini wajib diisi, maka anak ini harus mengisi jawaban yang kita harapkan tadi. Terus pilihannya juga bisa kita acak urutan opsinya. Oke. Nah, untuk jawabannya seperti apa? Karena di sini kita belum punya, belum ada bentuknya, baru bikin pertanyaan, tapi kita belum jadikan ini sebagai kuis. Maka kita setting setelan, masuk ke menu setelan. Terus kalau kita ingin mengumpulkan alamat email supaya nantinya di kemudian hari lebih mudah untuk membalas nilainya ketika anak sudah mengerjakan, maka otomatis dia sudah tahu nilainya. Nah, kita bisa kumpulkan nilainya. Terus yang kedua, kita batasi ke satu tanggapan. Artinya responden ini wajib untuk masuk ke Google dan satu kali menjawab. Edit setelah mengirimkan, lihat diagram ringkasan ininya, tidak perlu
Jika kita pengen mereka melihat ringkasan respon tag-nya, kita klik. Jika tidak, kalau ini penilaian tengah semester, sepertinya kita nggak perlu melihat jawaban anak-anak seperti apa. Sama, tidak perlu diedit karena nanti anak bisa merubah jawabannya. Bagian yang kedua yaitu presentasi. Presentasi bisa kita acak urutan pertanyaannya. Jadi urutan pertanyaan tadi nomor 1 bisa jadi nomor 5 dan lain sebagainya. Bukan hanya pilihan gandanya saja, tapi urutan pertanyaannya pun bisa kita acak. Nah, bagian yang ketiga kita jadikan ini soal kuis. Maka checklist jadikan sebagai kuisnya, kita checklist ke kanan. Nah, pertanyaan tak terjawabnya jika kita mau siswa atau responden bisa melihat jawabannya bisa. Tapi kalau saya di sini pertanyaannya tak terjawabnya nggak usah di checklist, jawabannya benar juga nggak usah checklist. Walaupun dia nilai poinnya juga dia nggak perlu tahu. Nanti setelah selesai semua baru kita kirim ke semua email yang terdaftar di responden kita. Jadi siswa nggak harus tahu ketika menjawab jawabannya benarnya seperti apa, tujuannya itu. Rilis nilainya segera setelah setiap pengiriman atau kita nanti setelah manual, kita yang kirim. Nah, kalau begini berarti aktifkan koleksi email. Buat saya nggak masalah, dia sudah tahu nilainya, tapi anak tidak perlu tahu jawabannya benarnya seperti apa, karena ini penilaian tengah semester. Selanjutnya di menu paling kanan kita simpan, maka muncul alamat email yang valid. Karena ketika login, semua anak baik menggunakan handphone ataupun laptop harus terkoneksi dengan email yang aktif ketika dia login di dalam Google Form. Nah, kita bagian kedua, ini sudah menjadi soal dan ada kunci jawabannya. Kemudahannya ketika kita bisa langsung memasukkan kunci jawaban di sini. Misalkan sebuah bank menyalurkan kredit penyataan yang merupakan peranan bank dalam penyaluran kredit. Oh gitu. Oke, di sini oke, kita pilih yang C. Terus poinnya kita buat. Saya rencananya di sini membuat soalnya menjadi pilihan gandanya menjadi, kalau ini 30 soal saya buat 2 poin. Atau kita bisa membuat soalnya sedemikian rupa karena nanti akan otomatis kalau saya klik 2 poin nanti akan otomatis menjumlahkan dengan skala 100. Jadi tidak harus semuanya jumlahnya 100. Artinya kalau 2 poin dengan 20 soal maka poin maksimalnya 100 itu adalah angka 40. Dan kemudahannya maka Google Form sudah langsung bisa melihat jumlah totalnya. Poin total di sini ada poin total 2. Jadi nanti poin maksimalnya sudah terhitung secara otomatis ketika siswa sudah menjawab. Nah, ini yang paling mudah ketika kita mengcopy paste dari file yang ada di Word. Kalau bentuknya kalimat mudah sekali, tapi kalau bentuknya soal rumus atau gambar simbol ini gimana? Oke, kita coba ya. Karena ini soal contoh pertama, soal yang bentuknya gambar. Ya, kita cari soal yang bentuknya gambar. Kemarin cara pertama kita simulasikan ini soalnya kita copy dari print screen. Misalkan contohnya ini saya mau jadikan soal yang bentuknya print screen. Print screen itu apa? Ada tombol di dalam laptop kita PRT-SC. Pencet sekali PRT-SC, maka dia akan tersimpan di screenshot. Di sini screenshotnya coba kita buat. Nah, ini soal yang muncul yang baru saja saya screenshot.
termasuk ada wajah saya di sini. Nah, jika saya ingin mengedit soal nomor 1, maka kita klik crop and rotate. Saya ingin mengambil soal nomor 1, nomornya saya hilangkan. Saya ambil kalimat soalnya saja. Oke. Setelah di blok setelah di crop, maka soal ini kita save and copy. Oke. Berarti saya sudah punya soal nomor 1. Nah, ketika kita kembali lagi, kita bisa masukkan pertanyaan dengan cara ambil gambar, atau kita bisa tarik di sini hasil screenshotnya. Hasil screenshotnya bisa kita masukkan oh ya, ini soalnya sudah kalau di menu gambarnya ini sudah ketemu, kita tinggal pindahkan di dalam bentuk soal. Misalkan saya masukkan soal seperti ini, unggah gambar, saya ambil soalnya yang ini. Saya masukkan pertanyaan, unggah. Kalau kita cari dari sini, filenya kita bisa ambil dari screenshot yang tadi saya sudah crop. Di sini ada soalnya yang kita ambil, maka soalnya sudah terupload di sini. Oke, ini pertanyaannya. Sebuah bank menyalurkan kredit sama seperti ini, sekaligus tentang pilihan gandanya. Nah, selanjutnya apa? Siswa tinggal kita buatkan, ini jawabannya A, B, C, D, atau E. Mengapa saya buat seperti ini? Ini untuk mempermudah Bapak dan Ibu yang kesulitan atau baru menggunakan Google Form. Ini cara paling praktis untuk mengcopy file dari soal yang sudah ada dalam bentuk dokumen. Minimal memangkas waktu kita dalam mengupload soal-soal yang hendak kita ujikan. Misalkan pilihan gandanya kita mau berikan gambar terpisah, ini seperti ini, dan kita wajib isi. Sama, kita acak urutan opsinya. Oh, ini tidak usah diacak urutan opsi karena jawabannya A, B, C, D, atau E. Kalau tadi di sini pilihan gandanya bisa kita acak, kalau dalam bentuk gambar saran saya A, B, C, D-nya tidak perlu kita acak. Sama, kunci jawabannya kita tinggal buat. Nah, ini 2 poin. Kunci jawabannya misalkan tadi samakan C. Jadi kalau otomatis ketika menjawab C, otomatis akan bertambah poinnya, skornya 2. Dan itu terkonversi dalam bentuk nilai maksimal, dibagi dengan nilai maksimalnya. Nah, itu bentuk soal yang pertama dengan copy paste
kalimat, yang kedua dengan copy paste soal plus pilihan gandanya. Misalkan kita inginnya gambar per gambar, oke, kita coba buat, tapi ini bisa ketika kita kesulitan untuk memilih satu potongan-potongannya, silakan saja. Misalkan kita ambil pertanyaan di sini yang ada gambarnya, saya cari. Oke, ini ada soal nah ini ada soal bahasa Jepang kemarin yang saya edit. Di sini kita bisa ambil soalnya. Misalkan kita ambil soalnya saja. Hati-hati ketika ini karena saya buatnya terburu-buru, saya tidak merubah autocorrectnya. Autocorrect itu untuk mengoreksi setiap kata yang dibuat. Nah, misalkan ini kita buat save and copy, maka otomatis soalnya sudah kita buat. Nah, saya kembali lagi masuk, unggah, kita cari dari folder screenshot. Biasanya soalnya berdekatan atau di soal yang misalkan ini bentuk soalnya dalam bentuk gambar. Oh maaf, salah. Atau kita lihat di sini nomor 48. Kita rubah, cari nomor 48. Oh ini dia soalnya. Kita upload. Oke, gambar yang sesuai dengan pernyataan ini kita abaikan karena soal yang akan muncul adalah yang ini, hasil dari pilihannya. Selanjutnya, ketika pilihan gandanya ini bisa kita edit juga, kita double klik untuk bisa kita crop kembali. Misalkan jawaban A-nya adalah gambar sedang membungkuk ini. Yang penting kita bisa telaten dalam mengambil gambar satu persatu. Oke, opsinya tinggal pilih gambar picture. Dengan pilihan gambar yang tadi sudah kita simpan, nah ini. Nah, pilihan pertama A. Yang keduanya juga bisa kita masukkan gambar kedua. Kita kembali lagi ke folder gambar yang tadi, kita crop lagi yang B-nya. Oke, maaf kalau kurang rapi di sini. Yang terpenting adalah kita bisa mengunggah satu persatu dari pilihannya. Yang terpenting kita bisa memisah-misahkan gambar pilihannya. Kalau kita pengen acak semua, maka pilihannya akan muncul seperti ini. Opsi 1, opsi 2, opsi 3, sampai berikutnya. Supaya kita nggak penasaran, kita masuk lagi. Opsi yang ketiga, kita edit lagi. Pastikan ketika kita mengedit hasil screenshot yang pertama, filenya tidak
kita hilangkan atau kita simpan save a copy. Artinya ketika kita menyimpan file ini, file aslinya tidak hilang. Atau kita bisa Ctrl S. Nah, berarti filenya tidak hilang. Berikutnya kita bisa ambil lagi filenya. Kita cari. Ingat kalau screenshot itu berarti kita masuk ke menu, ke folder screenshot yang ada di laptop kita. Ini bisa kita masukkan. Oke, gambar-gambarnya. Oke. Atau kita bikin pilihan yang udah ada aja supaya cepat. Gambarnya. Sama ketika kita membuat kunci jawaban, kita juga bisa lihat poinnya berapa, 2. Tambahkan masukkan jawaban. Oh, masukannya nggak usah kita buat. Jika ini kunci jawabannya kita buat, misalkan pilihannya C. Misalkan C, kita checklist, selesai. Jika kita ingin di sini menjadi pilihan A, kalau kita tidak mau acak, kita bisa kasih judul A, B, C, atau D. Ini seperti itu. Tapi jika kita, jangan lupa wajib diisi, jadi diingatkan mereka bahwa soal-soalnya harus dimasukkan semua. Tapi jika mau diacak urutannya, maka tidak perlu membuat ABCD. Contoh, karena saya mau acak jawabannya, jadi setiap anak jika bersebelahan pun bentuk pilihannya tidak sama, atau soal yang sedang dibukanya tidak selalu sama. Maka saya buat di sini tanpa opsi, tanpa pilihan judul. Oke. Ya, sampai saat ini untuk membuat soal bisa jelas semua, Bapak dan Ibu semua. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mempermudah kita dalam mengupload soal-soal dalam mendukung kinerja kita work from home, study from home. Nah, setelah soal ini contoh 3 jenis soal pilihan berganda. Soal pilihan berganda saya buatnya karena kita banyak yang menggunakan pilihan berganda. Tapi jika kita menggunakannya esai, bisa saja ya kan kita buat esai dengan pertanyaan tuliskan 2 fungsi bank sebagai pengatur peredaran, pengatur penyaluran uang di Indonesia. Nah, jika jawabannya singkat tapi karena ini perlu penjelasan panjang, kita membuat paragraf. Nah, tantangannya ketika membuat soal uraian, kita agak kesulitan dalam kepastian kalimat. Maka anak-anak harus memastikan kata kunci yang dibuat oleh kita. Nah, saran saya untuk membuat paragraf atau jawaban esai untuk efisiensi, kita membuatnya dalam bentuk pilihan ganda saja, atau jika dibutuhkan pembuatan esai, penilainya tidak diambil secara otomatis oleh perhitungan Google, karena dia membaca setiap kepastian kalimat yang kita buat. Nah, ini menjadi masalah ketika kita membuat. Misalkan sama, kita buat paragraf, wajib diisi, kunci jawabannya kita buat 10 poin misalkan. Nah, kunci jawabannya
kita harus buat, ya kan. Tambahkan masukan jawaban. Misalkan dia jawabnya seperti apa, kita beri masukan. Maaf, yang dimaksud adalah, misalkan, maaf, yang dimaksud adalah peran bank umum. Ini sebenarnya membantu. Tapi jika kita tidak mau tambah masukan juga nggak apa-apa. Nah, ketika ini suatu gambaran aja. Tapi minimal untuk penilaian tengah semester ini yang paling mudah untuk efisiensi kerja kita di rumah adalah dengan pilihan ganda saja. Agar kita tidak perlu lagi mengoreksi. Tapi jika dibutuhkan untuk membuat contoh, misalkan jawabannya gambarnya panjang, misalkan soal akuntansi, maka anak juga bisa membuatnya dalam bentuk upload soal, upload file di sini. Misalkan di sini izin respon upload file ke Drive. Maksudnya apa? File yang diupload oleh anak-anak ini masuk ke Drive kita atau Google Drive. Misalkan saya izinkan soal, izinkan jenis file tertentu, file tertentu, dokumen, spreadsheet, video, misalkan saya milihnya gambar aja karena di foto mungkin, atau dokumen bisa. Tapi untuk mempermudah supaya saya mudah membukanya di handphone, saya pilih gambar, foto, hanya satu foto, ukuran maksimalnya 10 mega, atau kita mau rubah ukurannya maksimal 100 mega. Kalau foto saya rasa cukup 10 mega, jumlah maksimal filenya satu saja. Formulir dapat menerima hingga 1 gigabyte. Misalkan kita rubah menjadi 100 gigabyte pun bisa. Kita atur di setelannya. Tapi nggak usah besar-besar karena nanti di sini akan memakan file. Tapi nggak masalah karena ketika ini masuknya ke Google Drive ini adanya di cloud. Artinya tidak memakan memori kita. Dan kinerja handphone kita pun hanya sifatnya terkoneksinya ke Google Drive. Oke. Misalkan dipaksa harus atau membuat di sini bentuknya video. Kita klik video dengan ukuran, kalau video mungkin nggak 10 mega, bisa 100 mega, atau satu anak itu bisa maksimalnya 40 mega karena masing-masing handphone untuk merekam itu bisa berbeda-beda. Sama ukuran file menerimanya pun bisa kita atur. Kemudahannya ketika kita menggunakan Google Form ini tidak memakan media penyimpanan di handphone atau di laptop kita, tapi semuanya terkoneksinya secara cloud atau tersimpan di data server Google. Artinya ini bisa tanpa menyulitkan kita atau memberatkan kinerja gadget atau perangkat yang kita gunakan dibanding kita menerima atau mengirim file. Oke, sampai sini kita sudah coba membuat soal. Ya. Di sini sudah ada soal maksimalnya poinnya 16. Kita bisa ukur, oh berarti saya sudah membuat 3 soal pilihan ganda dan 1 soal esai. Oke. Setelah itu, misalkan saya mau siapkan soal ini dikirim. Nah, dikirimnya lewat email. Tapi kan masalahnya Pak, kita belum tahu email anak-anak. Oh, berarti kita nggak usah kirim lewat email semuanya. Di sini kita bisa tautkan atau bisa kita sematkan. Nah, tapi yang paling mudah karena saya tidak tahu email anak-anak, siswa seluruhnya, maka saya tautkan dan ini bisa ada memperpendek URL-nya atau alamatnya, dan di sini bisa saya salin. Tinggal saya paste ke grup WhatsApp. Misalkan di sini kita buka aja langsung web WhatsApp, kita bisa masukkan lewat aplikasi WhatsApp.
Oke. Nah, file ini sudah siap dikerjakan ketika terkoneksi oleh anak siswa. File ini sudah siap dikerjakan. Dan bagian selanjutnya, kalau kita mau lihat soalnya, kita bisa lihat di sini tanda mata namanya pratinjau. Oh, soalnya seperti apa sih munculnya? Nah ini, dia harus mengisi alamat email, nama, kelas. Ketika udah diisi, oke jawabannya C misalkan. Di sini jawabannya C. Di sini jawabannya opsi 3. Oke. Oke, setelah itu kita kirim. Oh, ini harus diisi. Foto, file perang. Menggunakan sini responnya sudah ada. Kita buka ke respon. Oh, ini jawabannya skornya 4. Skornya 4 dari 6 nilainya. Ini jawabannya betul. Oh, yang ini sebuah bank menyalurkan salah jawabannya. Salah satu dari 3 soal. Jadi skor maksimalnya 6, tapi saya hanya dapat 4. Oke. Nah, ini contohnya pratinjaunya hasil dari kita coba pratinjau tadi. Selanjutnya kita atur limit waktunya. Nah, di sini ada namanya, ada simbol tanda pengaya namanya. Pengaya ini form limiter sudah ada di saya, tapi caranya kita bisa ambil, lihat, browsing aja form limiter. Untuk apa sih form limiter ini? Form limiter adalah oke, misalkan saya uninstall dulu file yang ada di saya. Saya coba install. Dari sini belum ada, saya install dari sini. Install, bersiapkan untuk memasang. Masuk ke akun saya. Nah, tujuannya untuk bisa izinkan, bisa mengedit. Selesai. Ya. Maka pastikan di aplikasi kita sudah terpasang add-on-nya adalah form limiter. Sudah diinstal. Tadi saya coba install lagi, set limit. Kita atur, ada 2 menu di sini. Ketika, maaf saya ulang sedikit. Ketika mengatur form limiter prod, di sini ada set limit atau bantuan. Pastikan set limitnya ada muncul supaya kita bisa mengatur waktu kita. Kita cek dulu. Jadwalnya ini hari apa? Selasa 17 Maret kemarin, sebenarnya kita buat jadi 17 April. Oke ya. Selasa 17 April. Berarti kita masuk lagi hari Selasa, date and time-nya kita buat, date and time-nya tanggal 17 April. Oke, 17 April, dan select time-nya when a due date is set on. Artinya kita atur di sini waktunya 90 menit, jam, misalkan kita selesainya dari jam 9 sampai jam 11. Oke, di sini saya pilih waktunya 11 IM. IM itu berarti pagi. Saya buat set, maka pada file ini akan tertutup pada tanggal 17 April pada jam 11 siang. Soal ini akan berakhir, jadi yang tidak selesai pun akan tertutup otomatis soalnya. Dan akan dihitung sesuai dengan yang dia kerjakan. Nah, ini form limiternya. Kalau sudah, save and enable. Maka saya atur di sini sampai tanggal 17 April jam 11.
Nah, pastikan tanggalnya dengan waktu akhir pengerjaannya bisa tetap terjaga, tidak ada perubahan. Nah, jika sudah, ini form limiternya sudah ada, nanti akan ada peringatan ketika kita mengerjakannya. Nah, ini cara sederhana, cara yang paling singkat ketika kita menggunakan Google Form dalam membantu kita membuat atau mengupload soal-soal ujian berbasis online dengan cara yang paling mudah. Dan mudah-mudahan hal ini dapat membantu kita semua dalam mengupload soal dan kita gunakan aplikasi yang paling mudah yang membantu kita yang sudah ada terkoneksi di genggaman kita, di laptop kita, dan mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua. Demikian Bapak Ibu, teman-teman semua, anak-anak, dan mudah-mudahan informasi ini. Demikian Bapak Ibu, teman-teman semua, anak-anak, dan mudah-mudahan informasi ini dapat membantu kita semua dalam menjaga kinerja kita, mendukung kerja di rumah, belajar di rumah, tanpa mengurangi kewajiban atau tanggung jawab kita sebagai tenaga pendidik dalam menyiapkan soal-soal yang diberikan kepada anak-anak yang sebelumnya kita sudah